Kalau kamu sudah melihat cuplikan video tadi, pasti kamu bisa membayangkan betapa canggih dan ngerinya drone MQ-9 Reaper. Drone pengintai buatan Amerika Serikat ini diminta Donald Trump untuk dibeli oleh Indonesia. Sebagai imbalannya, Trump mengiming-imingi penurunan tarif dari yang sebelumnya 32% menjadi 19%. Di saat negara-negara lain ciut dengan ancaman tarif dagang Amerika Serikat, Indonesia berani melawan arus. Negeri Nusantara menolak tuntutan untuk membeli drone buatan Amerika Serikat dalam kesepakatan dagang dengan Donald Trump. Langkah ini dinilai terlalu berani karena tentunya bakal membuat Presiden Donald Trump murka. Lihatlah bagaimana kondisi negara-negara NATO yang diperlakukan seperti hewan peliharaan Trump. Sekjen NATO sendiri pernah berkata negara-negara aliansinya nggak akan bisa bertahan tanpa dukungan Amerika Serikat. Apa langkah Indonesia melawan kemungkinan serangan-serangan yang akan dibuat Amerika Serikat? Cetanggul coba merangkum keberanian Indonesia menolak akal-akalan tarif Donald Trump sebagai berikut. Ketegasan menolak perjanjian dagang membeli drone. Donald Trump sedikit melunak ketika berhadapan dengan Prabowo Subianto. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Presiden Amerika Serikat ini tiba-tiba menawarkan penurunan tarif ke Indonesia. Kalau kita mengulas ke belakang, Trump menetapkan tarif ke Indonesia 32% sejak bulan Juli 2025 lalu. Tarif yang sebenarnya bisa dikatakan salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Lihatlah bagaimana Laos dan Myanmar diberikan tarif tinggi mencapai 40%. Bahkan Amerika Serikat tidak berniat untuk menurunkan tarif ataupun mencapai perjanjian dagang dengan kedua negara. Tapi kamu jangan senang dulu dengan mulut manis yang dilontarkan Donald Trump. Seperti yang kita tahu, pria berambut pirang ini punya maksud dan tujuan tertentu apabila secara tiba-tiba baik hati. Kalau kita ibaratkan, Trump seperti manusia bermuka dua yang di depan terlihat baik, namun di belakang terlihat busuknya. Apa yang kita khawatirkan benar-benar sesuai dengan harapan. Trump memasang syarat penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Sang presiden meminta Indonesia untuk membeli drone pengawasan maritim buatan Amerika. Menurut laporan berbagai sumber, drone yang akan dibeli berjenis MQ-9 Reaper. Pesawat tanpa awak ini memiliki mesin Turbo Pro 950 yang bisa dikendalikan dari jarak yang cukup jauh. Drone ini juga punya daya Reaper yang lebih besar dengan memuat persenjataan 15 kali lebih banyak. Secara logika, MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak tercanggih apabila dibeli Indonesia. Di sisi lain, drone tersebut juga bisa berfungsi menjaga kedaulatan udara NKRI. Pihak Gedung Putih beralasan pembelian drone MQ-9 Reaper harus dituruti Indonesia untuk dibeli segera. Tujuannya agar mengamankan Laut Cina Selatan yang saat ini dikuasai oleh Tiongkok. Pasti kamu berpikiran jika Indonesia menuruti permintaan Donald Trump untuk membeli drone tersebut. Namun negeri Nusantara berani melawan arus menolak untuk disetir oleh Donald Trump. Bersumber dari The Straits Times, Indonesia ogah membeli drone produksi AS dalam negosiasi perjanjian. Indonesia lantang menilai penawaran tersebut telah melanggar konstitusi. Pasalnya, Amerika Serikat mengambil keputusan di luar dari yang dibicarakan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Trump hanya meminta Indonesia untuk mengimpor bahan bakar dari Amerika. Selain itu, negeri Nusantara juga sudah melonggarkan impor mobil dari Paman Sam. Menurut Indonesia, kesepakatan tersebut tentunya akan merugikan. Sebab negeri Nusantara harus mengeluarkan budget besar membeli harga per unit drone MQ-9 Reaper. Untuk harga satu unitnya saja mencapai 30 juta US dollar atau setara 500 miliar rupiah. Itu pun daftar harganya masih di tahun 2024 dan kemungkinan besar di tahun 2026 ini sudah naik. Nyali yang tidak dimiliki Eropa dan negara lainnya. Langkah berani yang diambil Indonesia benar-benar membuat negara lain terkejut. Bagaimana bisa negara yang tidak punya power apapun di dunia telah berhasil mempermalukan Amerika Serikat?
Keberanian ini bahkan mendapatkan sorotan dan apresiasi dari media asing. The Straits Times menuliskan langkah yang dilakukan Indonesia sangatlah beresiko tinggi. Bagaimana tidak, Indonesia berdiri sendirian melawan kebijakan yang menguntungkan Donald Trump. Kalau kita sudah membaca berita, sang presiden memang sedang agresif-agresifnya melawan dunia. Trump secara berani mengancam kenaikan tarif mencapai 25% ke negara-negara Eropa. Negara-negara Uni Eropa bahkan tidak berani mengambil keputusan memukul mundur kebijakan Donald Trump. Ancaman Emmanuel Macron soal perlawanan Uni Eropa hanyalah omon-omon kosong. Sampai detik ini, benua biru belum mengambil keputusan apapun melawan tarif Donald Trump. Bahkan Trump semakin menggila menaikkan tarif untuk Korea Selatan. Ancaman ini dikeluarkan karena sang presiden murka, Majelis Nasional Korea belum mengeluarkan kerangka perdagangan. Trump akan segera menaikkan tarif sangat tinggi ke negeri ginseng mencapai 25%. Sebelumnya, ancaman ini juga pernah dilakukan sang presiden terhadap negara-negara NATO. Presiden berambut pirang ini murka dengan Kanada yang lebih memilih menjalin mitra dagang ke Tiongkok. Akibatnya, Trump melemahkan ekonominya menerapkan tarif sebesar 100%. Jika Kanada membuat kesepakatan dengan China, Kanada akan segera dikenai tarif 100% atas semua barang dan produk Kanada yang masuk ke Amerika Serikat, tegas Trump. Sebenarnya Kanada sudah melakukan serangan balasan dengan menerapkan program Buy Canadian. Mark Carney meminta fokus untuk membeli barang-barang lokal saja. Perdana Menteri Kanada ini memprioritaskan penggunaan material domestik, mulai dari baja, aluminium, kayu, hingga teknologi lokal dalam proyek-proyek strategis nasional. Namun ancaman ini sama sekali nggak mempan dan memberikan dampak negatif ke Amerika. Sebaliknya, aliansi NATO malah dipermalukan sejadi-jadinya oleh Donald Trump. Mark Rutte mengatakan kalau negara-negara NATO sulit untuk bisa mandiri dan lepas dari bantuan Amerika. Sekjen NATO ini menilai Uni Eropa masih bergantung barang dari Paman Sam. Jika ada yang berpikir di sini bahwa Uni Eropa atau Eropa secara keseluruhan bisa mempertahankan diri tanpa AS, teruslah bermimpi, itu tidak mungkin, kata Rutte. Rutte menambahkan jika Eropa dan Amerika saling membutuhkan satu sama lain. Sebelumnya, negara-negara NATO telah sepakat untuk tunduk pada Trump pada KTT bulan Juli lalu. Sang sekjen juga bilang kalau Eropa harus punya strategi matang agar bisa lepas dari ketergantungan Amerika. Jika Anda benar-benar ingin berjalan sendiri, lupakanlah bahwa Anda bisa mencapainya dengan 5%. Angkanya akan menjadi 10%. Anda harus membangun kemampuan nuklir sendiri. Itu membutuhkan biaya miliaran euro, tambah Rutte. Indonesia sendiri sudah belajar dari akal-akalan Trump dalam penurunan tarif Malaysia. Di bulan Agustus lalu, negeri jiran sukses menurunkan tarif 19% dan jadi yang paling rendah. Namun Malaysia harus menggadaikan beberapa investasi negaranya ke Paman Sam. Negeri jiran harus dikendalikan oleh Trump dengan wajib membeli alat telekomunikasi senilai 119 juta dolar. Perusahaan energi milik Malaysia juga diwajibkan membeli batu bara 42,6 juta dolar per tahun. Petronas juga harus membeli gas alam cair senilai 3,4 miliar dolar per tahun. Sebuah kesepakatan yang tentunya banyak merugikan Malaysia karena semua barang dikendalikan Trump. Mahathir selaku mantan Perdana Menteri bilang perjanjian ini merugikan Malaysia. Dapatkan celana pendek parasut yang bisa digunakan oleh pria dan wanita. Cek linknya di bawah ini. Potensi meningkatkan nilai perdagangan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, perjanjian dagang yang sedang dibahas Indonesia-Amerika membawa dampak positif. Ini akan mendorong lonjakan signifikan nilai perdagangan bilateral kedua negara. Pernyataan ini diprediksi oleh Anindya Bakri selaku Ketua Umum Kamar Dagang Industri. Ia menyebut total perdagangan bisa meningkat 3 hingga 4 kali lipat dari posisi saat ini.
Anindya bilang saat ini nilai perdagangan Indonesia AS sekitar 40 miliar dolar per tahun. Nilai tersebut akan meningkat karena Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 2 miliar dolar per bulan. Saya percaya AS akan menyeimbangkan itu. Kami tidak keberatan karena menyeimbangkan berarti mereka ingin mengirim lebih banyak gandum, kapas, minyak gas, dan produk susu, kata Anindya. Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang meningkatkan ekspor karena pasar yang lebih luas. Komoditi unggulan seperti sawit, produk garmen, elektronik, dan furniture akan lebih mudah masuk. Pemerintah memastikan kalau menjinaknya Amerika di hadapan Indonesia gak akan membuat negara lain iri. Sebab Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sukses menaklukkan Paman Sam. Celana pendek kargo pria termurah bisa kamu dapetin mulai dari 13 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keberanian Indonesia menolak akal-akalan tarif Donald Trump. Bagaimana pendapatmu? Akankah penolakan ini bisa membawa dampak positif untuk Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.